Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di liburan kali ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ais Siang pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ais Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, Ais Siang kali ini kami awali dengan informasi di masa libur panjang jelang Hari Raya Isra Mi'raj dan Imlek, volume kendaraan di Simpang Gadok Bogor mengalami peningkatan. Sekitar 14.000 kendaraan melintas yang didominasi kendaraan plat B. Ya, pemirsa, arus lalu lintas di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau padat pada pagi tadi. Di mana kemacetan terjadi dari keluar pintu tol Ciawi 1 menuju Jalan Raya Puncak. Mayoritas kendaraan merupakan plat B yang ingin berwisata di Puncak. Per hari ini, sekitar 8.600 kendaraan naik ke arah Puncak melalui Simpang Gadok. Sementara sekitar 6.000 kendaraan turun dari Puncak menuju Simpang Gadok. Guna mengurai kemacetan, sistem one way dan ganjil genap diberlakukan secara situasional hingga hari Rabu 29 Januari 2025. Ya, pemirsa, kepadatan juga terpantau di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat sejak pagi tadi. Di mana ribuan kendaraan pemirsa dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat di ruas Jalan Tol Cipularang kilometer 82 Purwakarta, Jawa Barat. Momen libur panjang memperingati Isra Mi'raj serta perayaan Imlek dimanfaatkan warga Jabodetabek untuk berlibur ke sejumlah tempat wisata di Bandung dan juga Jawa Barat lainnya. Banyaknya truk tronton berjalan pelan juga membuat kendaraan di belakangnya ikut melambat. Diperkirakan padatnya arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung ini akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan seiring libur panjang Imlek dan juga Isra Mi'raj. Ya, pemirsa, memasuki libur Isra Mi'raj dan juga perayaan Imlek, arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster mulai mengalami peningkatan. Antrian panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi asal luar kota Bandung. Dari data Jasa Marga hingga pagi tadi, tercatat ada 9.271 kendaraan yang masuk ke kota Bandung. Di samping itu, selepas gerbang tol Paster, kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di kawasan Jalan Protokol, baik yang akan menuju pusat kota maupun kawasan Lembang. Diperkirakan pemirsa, kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang akan masuk ke kota Bandung akan terus terjadi dari siang hingga sore nanti. Dan pemirsa, untuk mengetahui arus lalu lintas dalam masa libur panjang kali ini pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan kami Syahreza Zanski yang saat ini berada di Simpang Gadok Puncak dan juga Ervan David yang berada di gerbang tol Paster, Bandung, Jawa Barat pemirsa. Kita ke Syahreza terlebih dahulu. Selamat siang rekan Reza, seperti apakah kepadatan di sana? Apakah siang ini juga masih padat? Ya, Pram dan juga pemirsa, selamat siang. Memang saat ini situasinya di Simpang Gadok untuk arus lalu lintas sudah mulai ramai lancar kembali meski tadi pada pukul 8:40 waktu Indonesia Barat sempat terjadi kepadatan yang terlihat dari pintu keluar tol Ciawi 1 dan ini kepadatan mengular hingga 1,1 km mengarah ke Simpang Gadok. Ini menandai adanya antusiasme dari para masyarakat yang hendak untuk memilih liburan di kawasan Puncak Bogor semasa long weekend Isra Mi'raj dan Imlek tentunya. Dan memang hingga saat ini seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, hari ini khususnya pada kali ini ramai lancar. 30 menit yang lalu begitu padat oleh kendaraan yang mayoritas merupakan plat B yang didominasi dengan kendaraan pribadi, dan tadi sempat diberlakukan sistem one way, namun kini sudah dimulai dibuka kembali. Pram dan juga pemirsa, sudah mulai dua arah, di mana jika bisa dikutip dari pihak Satlantas Polres Bogor bahwasanya untuk rekayasa lalu lintas memang diberlakukan atau baik itu one way ataupun ganjil genap ini diberlakukan secara situasional. Memang ini melihat terlebih dahulu seberapa padat di sekitar ruas Jalan Raya Bogor. Namun hingga saat ini sudah mulai dua arah, artinya nanti jika ada kepadatan kembali akan diberlakukan
sistem one way secara situasional, dan ini akan berlaku sistem one way dan juga ganjil genap berlaku hingga Rabu 29 Januari 2025 untuk menyambut adanya long weekend Isra Miraj dan juga Imlek tentunya. Dan untuk diketahui juga Pranda juga pemirsa, hari ini yang kendaraan yang mengarah ke arah puncak ini sebanyak 8.600 kendaraan dari Simpang Gadok menuju ke puncak. Sementara untuk sebaliknya ini mencapai 6.000 kendaraan, baik itu dari arah, maksudnya 6.000 kendaraan dari arah puncak menuju ke Simpang Gadok. Artinya memang terjadi kepadatan dan jadi peningkatan, dan kami masih akan menunggu kabar terkait seberapa padat kepadatan yang terjadi di Simpang Gadok. Sementara itu, Pram. Baik, Syahreza Zanski, kita tahan dulu sebentar. Kita akan bergeser pemirsa ke daerah Pasteur, Bandung, Jawa Barat. Ada rekan kami Ervan David di sana. Seperti apakah situasi terkini dari gerbang tol Pasteur? Apakah juga terjadi kepadatan hingga siang ini di sana? Selamat siang, Ram, dan juga pemirsa. Memasuki libur panjang Isra Miraj dan juga Imlek tahun 2025 ini sendiri, kepadatan kendaraan wisatawan dari luar maupun dalam kota Bandung ini sendiri mengalami peningkatan hingga 20% dibandingkan dengan hari-hari normal. Dari data Jasa Marga, ada 9.271 kendaraan masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Pasteur. Dan di samping itu, kendaraan yang masuk ke kota Bandung ini didominasi kendaraan pribadi letter B atau berasal dari kawasan Jabodetabek. Dan selain di gerbang tol Pasteur, kepadatan kendaraan juga terjadi di jalan-jalan protokol kota Bandung seperti kawasan Jalan Pasteur, kawasan Jalan Dr. Junjunan, dan Jalan Pasir Kaliki. Dan mayoritas kendaraan pribadi letter B ini sendiri mengarah ke kawasan wisata yang ada di kota Bandung maupun kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dan diprediksi kendaraan akan terus meningkat hingga pada malam hari nanti, mengingat libur panjang ini akan berakhir pada hari Rabu mendatang. Demikian, Pram. Baik, Ervan David langsung dari gerbang tol Pasteur, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Dan sebelumnya tadi sudah rekan kami juga Syahreza Zanski langsung dari kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Sementara itu, pemirsa, petugas menerapkan sistem kontraflow untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan saat libur panjang Isra Miraj dan juga Imlek. Dan berikut pemirsa jadwal kontraflow di jalur Jakarta Cikampek dan juga Ciawi. Ya, pemirsa, sejak tanggal 25 hingga 27 Januari 2025 menuju ke arah Cikampek berlaku kontraflow dari kilometer 45 hingga kilometer 70. Berlaku pada pukul 6 pagi hingga 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk arah sebaliknya ke arah Jakarta, kontraflow berlaku dari tanggal 28 hingga 30 Januari sejak pukul 14 hingga 24 waktu Indonesia bagian Barat, dan kontraflow dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Sementara pemirsa, untuk tol Jakarta Ciawi Bogor ke arah Ciawi berlaku kontraflow dari tanggal 25 Januari hingga 1 Februari 2025. Dimulai dari kilometer 44 hingga kilometer 66 dari pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara dari Ciawi menuju Jakarta berlaku kontraflow dari tanggal 26 Januari hingga 2 Februari 2025 dimulai dari kilometer 21 hingga kilometer 8. Kontraflow berlaku dari pukul 12 hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, pemirsa, libur panjang Isra Miraj dan juga Imlek, kendaraan keluar tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah juga mengalami antrian panjang sejak pagi tadi. Kendaraan dipadati kendaraan pribadi yang berwisata ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Antrian kendaraan terjadi di gerbang tol Pejagan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Sabtu pagi. Selain akibat meningkatnya arus, antrian terjadi karena banyaknya kendaraan travel yang kehabisan saldo e-tol. Volume kendaraan dipadati mobil pribadi, travel, dan bus pariwisata dari arah Jawa Barat dan Jakarta yang menuju kota-kota di selatan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sejumlah pemudik mengaku kepadatan sudah terjadi sejak di kilometer 52 tol Jakarta Cikampek karena banyaknya kendaraan keluar masuk rest area.
Jalanan padat. Di mana Pak mulai merayap Pak? Kita dari Ciwinganu, Cirebon, Cirebon. Iya, rest areanya malam padat. Rest area padat juga? Iya, rest area. Berdasarkan data dari pengelola tol Kanci Pejagan, jumlah kendaraan keluar tol Pejagan sejak pukul 00 Sabtu dini hari hingga 8 pagi mencapai 3.000 kendaraan. Peningkat volume kendaraan diprediksi masih terus terjadi hingga minggu besok. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ribuan penumpang juga memadati stasiun kereta api Lempuyangan di Yogyakarta di awal masa libur panjang Isra Mi'raj dan juga Tahun Baru Imlek ini. Ya, pemirsa, sejak pagi tadi stasiun Lempuyangan Yogyakarta telah dipadati ribuan penumpang yang akan berlibur ataupun pulang ke kampung halamannya. Rata-rata tujuan calon penumpang yakni ke Semarang, Purwokerto, Surabaya, Jember hingga Banyuwangi. Sementara itu, di masa libur panjang ini, PT KAI Daerah Operasi 6 mengoperasikan 22 kereta api jarak jauh reguler dan menjalankan 6 kereta api tambahan dengan total tiket yang disediakan sebanyak 126.000 tiket. Pemirsa, di momen libur panjang kali ini juga terjadi peningkatan penumpang kereta cepat Wush dibandingkan hari biasanya. Tiket keberangkatan sejak pagi tadi pemirsa hingga malam nanti mayoritas sudah terjual dengan okupansi keberangkatan kereta api sekitar 90%. 170.000 tiket keberangkatan telah disediakan dari 24 Januari hingga 29 Januari 2025 dan 67.000 tiket sudah terjual. Seluruh pengguna jasa kereta Wush juga diimbau untuk memanfaatkan tiketnya untuk mendapatkan promo destinasi wisata di Kota Bandung. Di momen libur panjang ini terjadi peningkatan penumpang yang cukup signifikan. Mungkin kalau dirata-ratakan dibandingkan dari hari biasanya peningkatan penumpang terjadi sekitar 20%. Untuk hari ini sendiri keberangkatan kereta mulai dari pagi hari sampai dengan malam hari hampir mayoritas tiket sudah terjual dengan okupansi keberangkatan KA sekitar 90 sampai dengan 98%. Dan memang secara total di momen libur panjang dari 170.000 tiket yang disediakan untuk keberangkatan di tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 Januari nanti. Ya, pemirsa, hari pertama libur panjang di kawasan wisata Ragunan juga ramai dipadati wisatawan. Tiket masuk terjangkau membuat kawasan wisata Ragunan ini selalu ramai dikunjungi dan menjadi favorit wisatawan. Sejak pagi tadi pemirsa, kawasan wisata Ragunan mulai ramai didatangi pengunjung, di mana sebagian besar pengunjung yang datang ini merupakan rombongan keluarga. Berwisata di Ragunan, pengunjung bisa berinteraksi dengan berbagai satwa. Selain berinteraksi, juga bisa menjadi ajang edukasi bagi anak-anak untuk mengenal berbagai macam satwa. Wahana yang menjadi favorit pengunjung antara lain satwa gajah dan jerapah. Diprediksi hingga siang nanti jumlah pengunjung akan terus meningkat seiring masuknya libur panjang Isra Mi'raj dan juga Imlek. Ya, pemirsa, pagi ini tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian jenazah korban longsor Pekalongan, di mana sejauh ini tim SAR telah menemukan 23 jasad korban longsor. Petugas SAR gabungan melanjutkan proses pencarian korban bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Keriono, Kabupaten Pekalongan. Petugas menggunakan bantuan dari anjing pelacak untuk mendeteksi korban yang tertimbun di bawah material tanah longsor. Dari data terakhir pemirsa, sudah ada 23 korban yang ditemukan di TKP. Petugas juga masih melanjutkan pencarian karena masih ada sekitar 3 korban yang dilaporkan hilang dan belum ditemukan. Sementara itu pemirsa, melewati medan ekstrim, tim SAR mengirimkan bantuan sembako hingga baju dan juga obat-obatan untuk warga terdampak longsor di Desa Kasimpar, Petung Keriono, Pekalongan. Tim SAR juga mendirikan posko dan dapur umum di gereja GKJ Kasimpar yang dekat dengan lokasi terjadinya longsor. Para relawan juga memasak sejumlah makanan untuk para pengungsi. Sementara proses pencarian para korban masih terus dilakukan.
Setidaknya 23 jenazah sudah ditemukan dan teridentifikasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan kami Hamzah Hasibuan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat siang rekan Hamzah, hingga saat ini seperti apakah proses pelanjutan pencarian dari beberapa korban yang belum ditemukan? Ya, Pram dan juga pemirsa, saat ini proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, yang mana terdampak paling parah dari bencana tanah longsor. Ini masih terus dilakukan saat ini. Di belakang saya mungkin bisa dilihat juga bahwa tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BNPB, TNI, polisi, dan juga para relawan ini masih terus melakukan proses evakuasi ataupun pencarian korban dari TKP tanah longsor. Dapat kami gambarkan juga, Pram dan juga pemirsa, bahwa saat ini titik yang sedang dilakukan penyiraman oleh tim SAR gabungan ini sebelumnya ini tertutup timbunan material tanah longsor, masih tertutup lumpur, dan pada pagi hari tadi tim SAR gabungan ini juga menerjunkan sekitar 4 anjing pelacak dari K9, di mana 4 anjing pelacak ini juga memberikan tanda-tanda ataupun ciri-ciri dengan cara menggonggong di titik yang saat ini sedang dilakukan pencarian. Tanda tersebut juga dinilai oleh tim SAR gabungan merupakan tanda di mana titik ini diduga terdapat jenazah dari korban tanah longsor. Selain itu, Pram dan juga pemirsa, kami informasikan baru saja kami menerima informasi terbaru, informasi dari tim Basarnas bahwa di titik lain ini ditemukan 2 jenazah tambahan. Salah satu jenazah ini diduga merupakan korban yang sebelumnya dilaporkan hilang. Jadi salah satu ini diduga merupakan termasuk dari 3 korban yang dilaporkan hilang. Namun kami juga masih menunggu data resmi dari tim DVI yang berlokasi di posko di dekat Puskesmas Petung Kriono. Pram dan juga pemirsa, ini merupakan titik lain di mana tim SAR gabungan ini sedang melakukan proses pencarian juga. Proses pencarian ini dilakukan dengan beberapa cara, Pram dan juga pemirsa. Ada tadi dengan cara penyiraman untuk menyingkirkan material-material lumpur dan juga material tanah longsor sehingga nanti bisa dilakukan evakuasi korban, dan juga dengan menancapkan kayu-kayu ke dalam tanah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah di dalam tanah ini ada jenazah, karena jika tertusuk bau dari jenazah yang sudah hampir 6 hari ini bisa tercium dan bisa terdeteksi. Selain itu, minyak yang bermunculan dari jenazah ini juga bisa terlihat di atas air yang sengaja dialirkan oleh tim SAR gabungan ini untuk mengetahui ciri-ciri dan juga tanda-tanda dari lokasi yang diduga terdapat jenazah. Nantinya kami juga akan terus mengupdate. Hingga saat ini kami menemukan informasi bahwa 23 korban sudah teridentifikasi dan 2 lainnya ini sedang dievakuasi menuju posko dan melakukan identifikasi yang nantinya akan dicocokkan dengan keluarga dari korban tanah longsor. Sementara itu, Pram. Baik, Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Tetap berhati-hati dan selamat bertugas kembali rekan Hamzah. Pemirsa, setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, korban kelima yang tertimbun tanah longsor di lereng Gunung Anjas-Moro, Jombang ditemukan. Jasad korban ditemukan tertimpa material rumahnya yang hancur. Jasad korban terakhir ditemukan terjepit dan tertimbun material rumahnya yang hancur akibat diterjang longsor. Dalam proses pencarian korban, petugas menggunakan 2 alat berat dan juga anjing pelacak. Dengan ditemukannya korban kelima, maka operasi SAR gabungan di Kecamatan Wonosalam, Jombang akan segera berakhir. Sebelumnya, bencana longsor menerjang 4 rumah warga di Desa Sambirjo Kamis kemarin. 2 warga ditemukan meninggal dunia tertimbun longsor, sementara 3 lainnya luka-luka. Hari ini korban kedua berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Sekira ditemukan pukul 16 dan memakan waktu cukup lama untuk proses evakuasinya. Dikarenakan korban ditemukan terjepit di antara material rumah. Jadi banyak peralatan dapur tadi, yang peralatan dapur, terus kayu yang menjepit korban sehingga. Ya pemirsa, banjir besar juga merendam 7 kecamatan di Cirebon, Jawa Timur.
Jawa Barat pemirsa maksud kami, di mana banjir juga merendam jalan antar kecamatan hingga akibatkan kemacetan. Kawasan Desa Pangarengan, Kecamatan Pangenan menjadi salah satu titik banjir terparah yang melanda Cirebon. Intensitas hujan yang tinggi sejak kemarin akibatkan sejumlah sungai meluap hingga membanjiri pemukiman dan juga jalanan. Setidaknya ada 7 kecamatan di Cirebon yang terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Tak hanya merendam permukiman, banjir juga merendam jalan antar kecamatan hingga akibatkan kemacetan. Peristiwa kebakaran yang melanda sejumlah pemukiman di wilayah Jakarta membuat MNC Peduli bergerak cepat untuk turun langsung memberikan bantuan kebutuhan yang diperlukan oleh warga. Bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia, Jakarta Pusat, MNC Peduli menyerahkan sejumlah bantuan berupa makanan, masker, serta kebutuhan bayi dan juga lansia. Musibah kebakaran melanda ratusan rumah warga di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kini, warga terpaksa mengungsi di sejumlah tempat pengungsian. Untuk membantu kebutuhan yang diperlukan oleh warga di pengungsian, MNC Peduli bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Jakarta Pusat menyalurkan makanan siap saji yang dibuat di dapur umum dan dikelola oleh PMI Jakarta Pusat. Makanan yang diolah didistribusikan langsung kepada para pengungsi. Selain dapur umum, MNC Peduli juga membagikan masker untuk melindungi para pengungsi dari berbagai penyakit pasca kebakaran, serta alat penyerap cairan untuk bayi dan lansia. Pertama, kita memberikan makan siap saji pada mereka kurang lebih 1.800 box nasi yang akan kita berikan kepada mereka. Ya, kurang lebih senilai, sekali makan senilai itu 36 juta ya kita berikan kepada mereka. Rencana kita akan berikan kepada mereka 4-5 kali. Untuk masalah penanganan, kita dari warga sekitar 1.797 jiwa, dari 607 KK, 543 bangunan, ini sudah ada lokasi-lokasi pengungsian, ya salah satunya adalah di Polres Metro Jakarta Pusat ini. Kemudian kita juga mendirikan tenda-tenda pengungsi di depan sana, ada sekitar 15 tenda lah. Bantuan yang diberikan disambut hangat para pengungsi yang terpaksa tinggal di pengungsian. Terhadap pemerintah saya minta ya kalau bisa sih dibangun kembali, kalau nggak bisa minta ganti rugi, kalau nggak bisa ya relokasi. MNC Peduli bersama PMI Jakarta Pusat berkomitmen untuk terus berkolaborasi memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Ahmad Muharlin, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Jenazah Aulia Belinda Kurapak, korban kebakaran Glodok Plaza diserahkan pihak kedokteran forensik RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kepada keluarga pada Jumat malam. Jenazah mantan pramugari berusia 28 tahun ini dibawa ke Tanah Toraja, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Suasana duka sangat terasa saat kerabat saling menguatkan setelah identitas Aulia Belinda diungkap tim kedokteran forensik Polri. Sejumlah kerabat menghadiri penyerahan jenazah Aulia Belinda Kurapak, salah seorang korban kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat, di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat malam. Identitas pramugari sebuah maskapai swasta ini diungkap berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis. Penyerahan jenazah dilakukan oleh Kabid Pelayanan Kedokteran Kepolisian Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kombes Heri Wijatmoko, kepada ibu korban Aulia Belinda. Gabungan telah berhasil melakukan identifikasi dan hari ini kami akan menserahkan kepada pihak keluarga jenazah atas nama Aulia Belinda Kurapak. Ketiga, terima kasih kepada seluruh warga yang telah berkenan dan bersabar menunggu proses identifikasi korban. Dalam proses pemeriksaan ini kami mengutamakan ketepatan bukan kecepatan. Dan kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu proses identifikasi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Setelah diserahkan kepada pihak keluarga, jenazah Aulia dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta untuk diterbangkan ke Makassar, Sulawesi Selatan.
Korban yang berusia 28 tahun ini dimakamkan di kampung halamannya di Sangala Selatan, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangpati, iNews melaporkan. 1 orang tewas dan 1 kritis akibat duel senjata tajam di dalam kamar kos di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi masih mendalami motif dari duel maut yang melibatkan 2 pemuda penghuni kos tersebut. Awas itu, awas miring. Oh, yang udah ini marah yang iya. Terus. 2 anak kos di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara terlibat pertengkaran dengan menggunakan senjata tajam. Satu pemuda berinisial S, 25 tahun, nyawanya tak terselamatkan saat akan dievakuasi pihak kepolisian dan warga ke rumah sakit. Sementara pemuda lainnya berinisial D, 23 tahun, yang merupakan teman sekamarnya kritis akibat mengalami sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Warga baru mengetahui kejadian tersebut setelah kedua pemuda itu keluar dari kamar kos dengan bersimbah darah usai berduel di dalam kamarnya. Taunya itu dia udah di bawah itu udah bersimbah darah. Yang satunya itu yang almarhum. Nah, nggak lama satunya lagi turun. Pas terus? Turunnya itu dia bilang dia mau ngebunuh ini saya, beliau mau ngebunuh saya. Saya bilang ada urusan apa? Kayak gituin. Selain melakukan olah TKP, pihak kepolisian telah memeriksa 6 saksi untuk mengungkap rangkaian kejadian duel maut tersebut. Pelaku itu masih dalam kondisi kritis karena memang ada beberapa luka tusuk pada bagian tubuh pelaku dan memang korban sendiri sudah menyatakan meninggal dunia. Untuk terakhir kami komunikasi memang ada kendala terkait dengan motif karena memang sampai saat ini korban masih belum bisa dimintai keterangan karena memang ada bagian yang memang pada bagian leher yang memang mempengaruhi terkait dengan pembicaraan. Polisi belum menemukan motif dari duel maut tersebut dan kasusnya kini ditangani Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, identitas jasad wanita dalam koper yang ditemukan di selokan tempat pembuangan sampah akhir di Ngawi, Jawa Timur teridentifikasi. Korban adalah wanita muda asal Blitar yang bekerja sebagai sales kosmetik. Keluarga yang dipanggil polisi ke RSUD Suroto, Ngawi, Jawa Timur memastikan jika jasad wanita dalam koper yang ditemukan di tempat pembuangan sampah akhir Desa Dadapan adalah anak mereka. Korban diketahui bernama Uswatun Hasanah, 29 tahun, warga Blitar, Jawa Timur. Keluarga mengenali Uswatun dari sendal, ikat rambut, dan tindik di perut. Korban merupakan sales kosmetik yang pamit untuk bekerja ke Tulung Agung. Apa Mbak yang membuat keluarga itu yakin bahwa ini adalah keluarganya itu? Sepatu sama gelangnya. Terus? Tindik. Tindik juga. Itu memang keluar dari rumah itu sejak kapan Mbak? Jumat. Iya. Itu pamit ke keluarga kemana? Pamit ke keluarga itu kemana? Kerja Mas, soalnya kerjanya kan di Tulung Agung. Setelah otopsi, Polres Ngawi kemudian menyerahkan jenazah Uswatun ke keluarga untuk dibawa pulang ke Blitar. Sementara itu, suasana duka menyelimuti rumah duka Uswatun Hasanah di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Blitar. Korban diketahui merupakan orang tua tunggal dari 2 anak yang masih kecil. Korban bekerja di Tulung Agung dan sempat pulang ke Blitar 5 hari sebelum ditemukan meninggal. Jenengan sama korban nggak tinggal satu rumah? Katanya tiap asal itu masih mungkin nengok pulang, masih jarang. Iya. Terakhir ketemu berarti? Itu terakhir gitu, pas pulang ke Sorok. Sebelumnya warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad wanita di dalam sebuah koper. Koper tersebut sebelumnya terbungkus karung yang menyerupai paket ekspedisi ditemukan di selokan tempat pembuangan sampah akhir. Tim identifikasi Satreskrim Polres Ngawi yang datang ke lokasi langsung membuka koper dan mendapati jasad wanita dalam posisi meringkuk. Dari Ngawi dan Blitar, Jawa Timur,
Aswi Manar dan Robi Ridwan, iNews melaporkan. Viral di media sosial pemirsa, penganiayaan dilakukan oleh seorang pria terhadap istri sirinya. Penganiayaan dilakukan di sebuah toko kosmetik di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria kepada istri sirinya di sebuah toko kosmetik di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka memar. Kejadian penganiayaan yang dilakukan pelaku bukan kali pertama terjadi, dan penyebab penganiayaan diduga terkait masalah ekonomi. Perangkat desa setempat sempat memediasi masalah penganiayaan itu di kantor desa Kelapa Nunggal, namun tidak menemukan solusi. Korban pun akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi. Motifnya ya mungkin ya ekonomi, kita tidak tahu ya, karena sudah terjadi pemukulan atau kekerasan dalam rumah tangga. Ini ternyata dia juga bukan nikah resmi, ternyata dia nikah siri. Kasus penganiayaan ini kini telah ditangani Polres Bogor untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten terus dilakukan. Di hari keempat, total pagar laut yang telah dibongkar mencapai 11,75 kilometer. 750 personel gabungan Bakamla, Polair, KKP hingga nelayan dikerahkan di hari keempat pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran terbagi di 3 titik lokasi, yaitu perairan Tanjung Pasir, Kronjo, dan Mauk. Sejauh ini, total 11,75 km pagar laut berhasil dibongkar. Setiap harinya ditargetkan 5 km bambu dibongkar. Kalau target seperti biasa 5 kilo, tapi saya tidak mau berhitung dengan angka dulu, Mbak. Sekarang ini target saya gimana caranya secepatnya kita tarik. Target tetap antara 5 sampai 7. Nah, tapi berdasarkan pengalaman, begitu masuk di jam-jam 2 ke sana, itu udah berawan, kemudian ini udah surut, gelombangnya tinggi. Ini tidak memungkinkan ataupun tidak efektif kalau kita melaksanakan penarikan. Mengingat kedangkalan kapal-kapal seperti ini sudah tidak bisa mendekat lagi. Pembongkaran diperkirakan selesai dalam 9 hari ke depan, menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan ombak. Percepatan pembongkaran pagar laut diharapkan dapat mengembalikan mata pencarian para nelayan yang sempat terhambat. Dari Tangerang, Banten, Tilami Aulia, Jamie Yasin, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri India di hotel tempatnya bermalam di New Delhi, Jumat waktu setempat, di mana pertemuan tersebut merupakan bagian dari tradisi yang telah lama dijalankan oleh India dalam menyambut tamu negara. Presiden Prabowo menyambut Menlu India, Subrahmanyam Jaisankar di hotel tempatnya menginap di New Delhi. Dalam pertemuan tersebut, Menlu India memberikan penjelasan terkait rangkaian kegiatan Presiden Prabowo selama kunjungan kenegaraan ini. Kunjungan ini juga bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia-India. Duta Besar RI di New Delhi, Ina Krishnamurti, menjelaskan kunjungan kehormatan dari Menlu India merupakan bagian dari tradisi India dalam menerima tamu negara utamanya. Indonesia merupakan tamu negara utama India yang pertama sejak negara tersebut pertama kali merayakan Hari Republik tahun 1950. Hari ini yang terjadi adalah kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri India sebagai utusan khusus Perdana Menteri India untuk menyambut Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara pemerintahan melaksanakan kunjungan kenegaraan sebagai chief guest namanya, tamu utama pada peringatan ke-76 Hari Republik Day India. Demikian. Pemirsa, jelang perayaan Imlek, warga keturunan Tionghoa di Makassar, Sulawesi Selatan mulai berburu pernak-pernik, mulai dari hiasan dinding, lampion hingga perlengkapan ibadah. Dan tak kalah menarik pemirsa, amplop dengan motif ular paling diburu warga.
Menyambut Tahun Baru Imlek 2025, warga keturunan Tionghoa di Makassar, Sulawesi Selatan mulai berburu pernak-pernik dan perlengkapan ibadah. Seperti di salah satu toko di kawasan Pecinan di Kecamatan Wajo yang ramai sejak awal Januari. Pengunjung berburu lampion, hiasan dinding, lilin ibadah hingga amplop angpau dengan harga bervariasi. Angpau motif ular paling banyak diburu warga. Sio ular diharapkan membawa keberkahan dan kesehatan pada Tahun Baru Imlek kali ini. Keberkahan, kelimpahan, kesehatan semuanya. Berarti ini persiapan Imlek ya? Iya, persiapan Imlek. Gimana sih persiapan Imlek untuk tahun ini? Ya, persiapannya bersama keluarga, sama-sama semuanya berkumpul. Harapannya sendiri di tahun ini? Harapannya di tahun ini semua berbahagia, semua sehat, semua terberkati. Tidak hanya beragam aksesoris, cemilan khas Imlek kue keranjang juga jadi buruan masyarakat. Seperti di industri rumahan yang berada di kawasan Jalan Pajagalan, Kota Bandung ini kerap kebanjiran order. Setiap harinya mereka mampu memproduksi 2.000 kue. Meski proses pembuatan kue berbahan dasar gula merah ini membutuhkan waktu lama, yakni 16 jam, namun lamanya pembuatan sepadan dengan cita rasa yang dihasilkan. Saat ini ada tiga varian rasa, original, pandan, dan kultur, wangi kultur. Yang paling best seller dari rasa dan ukuran, paling banyak dibeli? Banyak sih, tetap yang 500 gram dan rasanya yang original tetap. Selain konsumsi pribadi, produksi kue keranjang terus digenjot untuk memenuhi permintaan dari sejumlah daerah di Jawa Barat maupun kota-kota besar lainnya di Indonesia. Tim Liputan iNews laporkan. Pemirsa, jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2025, pendeta dan sejumlah jemaat umat Tridharma menggelar penyucian patung Buddha Dewa Dewi di sejumlah kelenteng di Surabaya. Pembersihan patung merupakan tradisi sebagai wujud penghormatan kepada para dewa yang kini rohnya ke nirwana. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews yang kali ini. Dan cuplikan tayangan berita iNews sudah dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Pram Senja, pemirsa, pamit undur diri. Selamat berlibur panjang. Terima kasih dan sampai jumpa. Umat Tridharma menyucikan puluhan arca, rupang atau patung dewa di kelenteng Sukaloka, Jalan Coklat, Surabaya Utara, Jawa Timur. Ritual penyucian ini dilakukan setiap tahun jelang perayaan Imlek. Para pengurus dan jemaat kelenteng membersihkan rupang dengan khidmat. Tak hanya itu, altarnya pun dilakukan pembersihan. Dalam pencucian rupang atau patung Buddha ini membutuhkan air, bunga, serta minyak wangi. Ada 2 bak besar untuk penyucian rupang yang kecil, sementara rupang besar cukup dibersihkan mulai ujung mahkota hingga seluruh badan arca. Total ada 30 rupang kecil dan 2 arca besar yang dibersihkan. Nirwana, otomatis yang di sini ini penghuninya itu kan sudah nggak ada. Maksudnya ya nggak ada itu bukan berarti kosong-kosong gitu. Tetap ada yang istilahnya penggantinya.